Ya, pada pertemuan 5 ini kita akan melanjutkan pembahasan materi ya. Mungkin langsung saja saya share screen. Ya, sebelumnya saya mendapatkan materi bahan ajar dari Universitas Muria Kudus ya di Jawa Tengah. Kita masuk ke pembahasan tentang IT Service Life Cycle ya. Nah, ini share screen-nya muncul Muncul Pak. ya. Tapi sambil menunggu yang lain. Nah, siklus hidup dari layanan IT atau IT Service Life Cycle itu merupakan end to end ya, yang secara siklus ini berulang ya. Kenapa ini disebut siklus? Nah, itu ya. Sebelum kita membahas materi ini, yang namanya IT service itu, layanan IT itu beda dengan kita membuat software, mengembangkan aplikasi atau menyelesaikan suatu proyek ya, di mana ada waktunya. Mulainya kapan, selesainya kapan. Mulainya dalam kondisi apa, selesainya dalam kondisi apa. Sedangkan IT service ini, dia adalah suatu siklus yang berjalan terus. Sampai kapan? Selama aplikasi atau layanan TI tersebut digunakan. Nah, masuk ke materinya. Siklus hidup layanan TI merupakan perjalanan hidup sebuah layanan TI dari ide pengadaan, perencanaan, pengembangan, operasional, perbaikan, pengembangan hingga layanan ini dihentikan. Jadi batas waktunya kapan? Sampai selama aplikasi atau layanan itu dipakai. Atau suatu layanan atau suatu aplikasi tersebut dihentikan, di shutdown. Nah, siklus hidup di sebuah layanan TI ini terdiri dari yang pertama adalah perencanaan jangka panjang, servis strategi, kemudian perencanaan jangka pendek atau service design, kemudian pembangunan atau development, service transition, penggunaan atau operasional layanan atau disebut service operation, dan peningkatan berkelanjutan atau disebut dengan continual service improvement. Nah, sebetulnya nomor 4 dan nomor 5 inilah yang biasanya setiap hari, setiap saat itu akan dikembangkan. Bagaimana operasional ini berjalan, bagaimana sistem ini dikembangkan berkelanjutan. Nah, sebelum saya masuk ke materi yang lain, sebetulnya ada pertanyaan. Kenapa suatu service itu, suatu layanan itu harus dilakukan peningkatan berkelanjutan? Kenapa suatu service atau suatu layanan harus dilakukan peningkatan berkelanjutan? Kenapa? Mungkin ya, mungkin kalau service yang di luar layanan teknologi, di luar layanan TI, itu relatif dinamikanya tidak tidak sering berubah. Contoh, contoh layanan yang non IT misalnya operasional klinik ya atau operasional eh, fasilitas kesehatan ya. Dari saya SD sampai saya lulus kuliah itu di puskesmas proses bisnisnya sama, nggak pernah berubah. Ambil antrian, kasih kasih kartunya, ditanya mau sakit apa, berobat, udah selesai berobat, bawa resepnya ke apotek, ambil di apotek, tanda tangan pulang. Itu dari pertama saya kelas 1 SD sampai saya lulus kuliah di puskesmas dekat rumah saya itu seperti itu alurnya. Tapi jalan nggak jalan, berfungsi nggak berfungsi, bermanfaat bermanfaat. Karena itu layanan non TI, peningkatan berkelanjutan ini relatif tidak urgen. Buktinya apa yang saya tadi ceritakan? Puskesmas saja proses bisnisnya dari dulu sampai sekarang nggak jauh beda. Nah, kenapa? Karena dia bukan teknologi informasi. Jadi dia tidak menganggap bahwa teknologi informasi sebagai partnernya. Kembali saya mengulas. Apa yang membedakan antara suatu aplikasi biasa dengan suatu layanan yang menggunakan aplikasi atau layanan TI? Ada yang berpendapat? Apa yang membedakan aplikasi biasa dengan aplikasi layanan TI?
Apa yang membedakan? Terintegrasi dengan sistem, Pak. Terintegrasi dengan sistem bukan berarti itu layanan. Hmm. Bisa jadi itu hanya tools. Contoh ya, contoh. Di suatu puskesmas, semua data pasien ini otomatis akan disimpan ke dalam Google Drive. Pertanyaannya, apa Google Drive itu bagian dari layanan TI atau bukan? Itu kan Iya. terintegrasi kan? Halo? Oh, iya, halo. Gimana jawabannya? Ya itu layanan dari TI. Jawabannya salah, bukan. Bukan itu. Cirinya, saya ulas lagi ya. Ciri suatu layanan itu ada dua. Yang pertama adalah, ada satu sebenarnya. Maka proses bisnisnya berhenti. Selesai itu prosesnya. Nah, sekarang saya tanya lagi. Kalau kondisinya kayak tadi, contoh yang seperti tadi. Semua hasil kerja disimpan di Google Drive. Kalau Google Drive-nya nggak ada atau mati, layanannya berjalan nggak? Layanan puskesmas. Enggak, Pak. Berjalan lah. Kan dia cuma menyimpan. Bukan menyimpan terus menggunakan hasil yang disimpan. Hmm. Kalau disimpan, kemudian kalau kondisinya disimpan, kemudian apa namanya, diolah lagi dari hasil yang disimpan tadi, dilanjutkan lagi mengalir ke mana datanya itu baru. Nah sekarang pertanyaan saya berikutnya, Litera itu layanan bukan? Litera layanan bukan? Layanan TI bukan? Litera. eh, Ya eh, bukan. tergantung. Nah, tadi syarat yang pertama adalah kalau si suatu produk TI tersebut dapat menghentikan proses bisnis suatu layanan besarnya, maka itu disebut dengan layanan TI. Itu alasan pertama, itu kondisi pertama. Kondisi keduanya adalah bahwa pemilik layanan tersebut mengklaim bahwa produk TI itu adalah bagian dari layanan TI. Nah, Litera itu sebenarnya tergantung dosennya, tergantung pakai prodi lah minimal. Kalau si prodinya itu masih ada proses manualnya, pencatatan manualnya, atau kasarnya gini, dia nginput di Litera, nginput juga di Excel misalnya. Dia nginput di Litera, nginput juga di Word misalnya. Maka Litera bukan layanan TI. Karena ternyata ketika ketika si Litera mati, dia bisa digunakan alternatif yang lain. Gitu ya. Nah, kalau ternyata semuanya proses belajar mengajar itu diwajibkan menggunakan Litera, tidak boleh menggunakan tools yang lain, maka jelas Litera adalah layanan TI. Ditambah lagi, Litera diklaim sama Uninus sebagai layanan TI. Ditambah lagi ada surat edaran. Saya lupa tahun kemarin atau tahun kemarin lagi. Semua aktivitas perkuliahan wajib menggunakan Litera. Nah, udah ada kata wajib berarti apa? Itu menjadi layanan. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke nomor yang nomor 5 ini. Apa dasarnya layanan TI ini mengharuskan adanya peningkatan berkelanjutan? Ada yang terpikir nggak kenapa? Kenapa harus ditingkatkan terus-menerus lah gitu istilahnya. Gimana Pak Isang? eh, karena butuh pembaharuan-pembaharuan, makanya selalu ditingkatkan gitu, Pak. Kayak dari Kenapa layar. butuh, ya oke, kenapa butuh pembaruan-pembaruan? Kenapa butuh pembaruan-pembaruan? Karena setiap sistem pasti update gitu, Pak. Pasti ada yang baru. Kenapa sistem selalu update dan selalu ada yang baru? Kita gali, kita gali ya sampai dapat ya. Kenapa?
Nggak ada kerjaan emang harus ada selalu ada update gitu kan. Kenapa, Cak? Untuk menjaga keamanan, mungkin Pak. Ya, salah satunya itu. Ada yang ada yang meningkatkan keamanan, apalagi ada yang meningkatkan penambahan fitur, ya, perbaikan Meningkatkan bug, ya, gitu kan ya. Alasannya itu kan pasti kan. ya Ada masalah keamanan, ada masalah fitur, ada masalah bug. Semua itu mengharuskan adanya update. Update itu bagian dari peningkatan. Dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus disebut dengan berkelanjutan. Jadi, disingkat kata, kenapa harus dilakukan tingkat berkelanjutan? Karena aspek teknologi informasi ini adalah aspek dalam kehidupan manusia yang paling dinamis, yang paling cepat perubahannya. Kalau tidak diiringi dengan peningkatan berkelanjutan, maka layanan ini akan mendapatkan banyak masalah ke depannya. Belum pasti ada masalah, tapi kemungkinan besar akan banyak trouble. Contoh, contoh nih, saya bikin aplikasi di tahun 2012. Nah, sekarang udah bermasalah nih, nggak pernah dikembangkan nih. Usernya nelpon kemarin, Pak ini bermasalah nih di browsernya. Saya cek di browsernya. Ternyata browser yang baru ini udah nggak support sama aplikasi yang saya. Udah nggak bisa gitu. Pakai akses web itu udah nggak bisa. Aplikasi saya harus diubah lagi, dimodifikasi lagi untuk kompatibel dengan browser yang sekarang. Nah, hal seperti itu yang menyebabkan salah satu alasan kenapa adanya peningkatan berkelanjutan. Nanti kita akan bahas alasan lainnya. Nah, ini tahapan perencanaan jangka panjang ya. Kita ngomong jangka panjang. Tahapan penyedia layanan TI merumuskan arah strategi layanan TI. Nah, bagaimana menciptakan bisnis value dan mencapai atau mempertahankan klaim strategis layanan TI, target pelanggan layanan TI, dan menentukan layanan apa saja yang akan disediakan yang mampu membantu organisasi memenangkan persaingan dengan kompetitor lainnya. Makanya kita sebut dulu yang pertama itu adalah service strategi, strategi besarnya, konsep bisnisnya, konsep layanannya. Bagaimana konsep kedepannya secara garis besar itu disebut dengan strategi layanan TI. Contohnya yang pertama, kita mau buat apa sih gitu kan? Kita membuat apa? Oke, saya mau buat produk layanan TI judulnya Litera. Ini anggapnya belum ada ya sih Literanya. Litera. Oke, itu kurang lebih branding seperti itu. Value-nya apa? Value-nya adalah mengotomatisasi semua aktivitas belajar mengajar dosen dan mahasiswa. Oke, itu value-nya. Itu secara singkatnya ya. Kemudian mencapai atau mempertahankan kelebihan-kelebihannya. Kelebihannya apa? Oh, semuanya serba otomatis. Kemudian bisa diakses di mana saja. Mempermudah pencatatan. Misalnya gitu. Nah, bagaimana cara mempertahankan itu supaya ini bisa terwujud di langkah berikutnya, gitu ya. Kemudian menentukan dari situ tuh membentuk membentuk sub-sub layanan apa saja. Litera itu kan ada fungsi PMB, setahu saya itu ya. Ada penerimaan mahasiswa baru, ada PMB atau PPDB, ada akademik gitu ya. Kemudian ada perpustakaan mungkin kalau saya ingat saya itu dan lain-lain. Dan itu semua dirumuskan di mana di dalam strategi, di dalam service strategi ya. Kemudian kok mundur lagi sih? Sorry sorry sorry. Kemudian tahapan berikutnya itu adalah membuat service design. Nah, tahapan mendesain layanan TI yang telah disetujui. Nah, tadi kan kita sudah menyetujui ya. Kita menyetujui di service strateginya, dibentuklah service katalog, termasuk pembuatan desain arsitektur, proses bisnis, kebijakan, dokumen-dokumen SOP, dan seterusnya. Tahapan ini berisi proses yang dapat menjadi panduan, prinsip, dan metode untuk merealisasikan tujuan-tujuan strategis dalam layanan strategi layanan menjadi dokumen blueprint, aset, dan layanan. Singkat kata, ya, singkat kata, service design ini adalah desain atau blueprint. Desain atau blueprint tidak hanya aspek teknis ya,
Contoh desain blueprint apa? Kita membuat diagram UML. Udah tahu kan ya diagram UML? Kita buatkan diagram UML-nya. Kita buatkan ERD database-nya. Kita buatkan user manualnya. Apalagi? Kita membuatkan rancangan arsitekturnya. Kita membuatkan topologinya, gitu kan? Kita mendokumentasikan proses bisnisnya. Nah, semua desain-desain itu, baik yang berupa teknis ataupun berupa kebijakan, itu dituangkan di sini. Teknis itu tadi yang udah saya sebutkan, ada UML, ada manual book gitu ya. Manual book, ada UML, ada apa lagi ARD gitu ya. Ada best business process modeling notation, ada data interpretation misalnya. Nah, aspek non teknisnya apa? Yang sifatnya dokumen. SOP misalnya. SOP juga bagian dari service design. Tahapan ini berisi proses-proses yang dapat menjadi panduan prinsip dan metode untuk merelasikan tujuan service dalam service strategi menjadi dokumen cetak biru layanan atau aset layanan. Jadi, ketika semua dokumen-dokumen yang tadi saya sebutkan ini dirangkai dalam satu wadah, disajikan dengan tepat, maka ini akan menjadi satu kesatuan cetak biru layanan, aset layanan. Ya. Berikutnya, berikutnya adalah tahapan pembangunan layanan TI atau service transition. Nanti akan kita bahas kenapa namanya transition, bukan development. Tahapan merealisasikan atau mengimplementasi hasil tahapan satu desain menjadi sistem layanan baru atau modifikasi dari layanan yang sudah ada. Ya, jadi service transition kenapa disebut transition? Kenapa nggak development? Development itu biasanya identik dengan membangun, ya, membangun dari sesuatu yang belum ada menjadi ada atau mengembangkan dari sesuatu yang ada menjadi aplikasi berikutnya, versi berikutnya. Nah, kenapa disebutnya transisi? Karena transisi itu berarti ada layanan-layanan yang sudah jalan, sudah go live, sudah jalan nih. Kita modif dikit, kita langsung nyalakan tanpa mati gitu si layanan itu. Jadi kita mengubah fitur aplikasi tanpa mati kan kalau kita standarnya development kan kita matikan dulu nanti servis yang berjalannya gitu kan. Kita kembangkan, nanti kita rilis yang versi yang baru, datanya dimigrasikan misalnya gitu kan. Itu istilah development seperti itu kan. Tapi dalam istilah service management itu nggak bisa seperti itu. Modelnya harus transisi. Dengan adanya transisi, nanti kita bisa melakukan perubahan secara go live. Nah, sekarang saya mau tanya, teman-teman menyadari nggak? Dari awal Gojek berdiri sampai detik ini, itu hampir tiap minggu ada perubahan fitur. Teman-teman sadar nggak? Iya Pak, selalu update di Play Store atau di App Store-nya. Kan ada kan ada perubahan yang sifatnya major, ada yang minor. Yang minor itu biasanya kita nggak tahu, tiba-tiba berubah kan gitu ya. Tapi yang major itu kita minta update ke Play Store, kan? Bener kan? Atau atau App Store kan, bener nggak? Iya Pak, betul. Nah, teman-teman menyadari nggak? Teman-teman merasakan nggak layanannya mati gitu? Atau selalu nyala si Gojek ini walaupun diminta update? Iya Mati Pak. nggak sih ketika update? Mati nggak? Nggak pernah mati. Karena mereka melakukan prinsip IT transition. Perubahannya dilakukan secara go live. Ya. Atau contoh yang lain. Instagram. Jangan Instagram lah. Facebook yang web ya. Dari dulu sampai sekarang itu berubah-ubah terus. Pernah nggak Facebooknya nggak bisa diakses karena ada perubahan? Nggak pernah Pak. Ya, itu alasannya. Karena ini menjalankan IT transition atau service transition. Jadi pembangunan pengembangannya menggunakan prinsip, itulah alasannya. Judulnya bukan service development, bukan. Tapi service transition. Dari yang belum ada menjadi ada, atau dari yang sudah ada dimodifikasi menjadi versi yang barunya. Tanpa tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap berlangsungnya suatu layanan. Ya, paham ya? Paham Pak. Nggak bisa di-connect semua. Nah.
Berikutnya, tahapan operasional. Nah, ketika tidak ada lagi perubahan, atau ketika sedang tidak ada perubahan di sisi layanan transition, service transition, maka masuk ke service operation. Apa itu service operation? Service operation adalah tahapan operasional layanan TI, termasuk aktivitas-aktivitas dukungan-dukungan layanan TI untuk memastikan value layanan benar-benar dirasakan oleh pengguna. Singkat kata, tahapan ini tuh berfungsi untuk memastikan apa yang kita strategikan, apa yang kita desainkan, apa yang kita transisikan, ini terwujud nyata dalam produk aplikasinya real di lapangan real di masa. Wujud aplikasinya ada digunakan jalan gitu. Apa contohnya? Kata kuncinya ini sehari-hari ya. Kata kunci sehari-hari. Apa contohnya? Kita sudah punya nih aplikasi, kita sudah bikin aplikasi Litera ya. Apa itu operasionalnya? Litera itu harus diinstal di server, di cloud misalnya. Di cloud harus ada internetnya, harus ada yang maintenance-nya, gitu kan ya? Harus ada yang mengawasinya, harus ada firewall-nya, bla 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 bla. Semua yang berhubungan dengan operasional sehari-hari itu harus dituangkan di service operation. Tahapan ini mencakup proses-proses yang dilakukan untuk menjaga stabilitas operasional. Contohnya, kalau teman-teman menyadari, Litera itu sebenarnya diinstalnya bukan di cloud, tapi di sebuah server yang mana menggunakan lapisan terluarnya itu menggunakan Cloudflare atau CDN ya, atau proxy. Nah, kenapa digunakan proxy? Supaya apa? Supaya tidak ada serangan-serangan DOS, supaya tidak ada serangan-serangan hacker. Maka ditaruh di apa namanya? Maka dia ditaruh di Proxy. proxy. Ya, hal itu dilakukan untuk menjaga layanan ini tetap stabil pada saat beroperasi. Jadi apa yang diharapkan, operasional apa yang diharapkan terjadi. Kan bisa aja si Litera saya install aja, saya deploy di laptop gitu, terus laptopnya saya kasih IP publik, nanti diakses oleh seluruh mahasiswa dan dosen, kan jalan. Tapi persoalannya begitu laptopnya mati gimana? Laptopnya rusak gimana? Laptopnya kuat nggak segala macam. Itu bicara itu operasional itu. Atau misalnya kita sudah setup di semuanya di cloud, di desain ya, di desain itu kita di service desain itu kita udah men-setup si deploymentnya di cloud, tapi kita lupa bayar tagihan cloudnya. Kira-kira stabil nggak operasionalnya? Pasti mati, gitu kan? Itu yang dimaksud dari operation. Nah, yang lima tadi yaitu peningkatan berkelanjutan atau continuous service improvement. Di dalam semua pembelajaran manajemen, continuous service improvement ini ada di semua ilmu manajemen. Mau manajemen keamanan, manajemen layanan, manajemen apa lagi? Manajemen hukum, semua. Continuous service improvement ini diadakan. Kenapa? Di luar konteks IT. Yang namanya improvement di luar IT ya, itu harus terus berjalan. Kenapa? Karena peradaban manusia itu terus berkembang. Peradaban manusia itu terus berkembang. Contoh lah ini mah yang paling gampang. Puskesmas lah gitu kan. Saya kecil sampai ini dari saya kecil sampai saya lulus kuliah, secara proses bisnis nggak berubah. Tapi bangunannya mau berubah. Dulu mah pakai kursi yang panjang terus reot. Sekarang udah pakai kursi yang satu-satu bagus gitu kan. Itu pun bagian dari upaya service improvement, meningkatkan layanannya, meningkatkan kualitas layanannya. Secara apa? Secara berkelanjut. Makanya peningkatan-peningkatan itu kita nggak usah bicara IT, non IT aja. Semua itu dilakukan peningkatan itu dilakukan seiring berjalannya waktu. Hanya bedanya peningkatan yang terjadi di layanan T itu bersifat lebih rapid ya, lebih masif, lebih cepat aja. Perhatikan aja. Contoh aja Tegalaga gitu ya, Taman Tegalaga kan tahu mungkin. Itu kan selalu dikembangkan, selalu dibangun. Buat apa sih kembangkan? Udah bagus itu, kenapa dikembangkan? Presiden, oh cukup enggak. Untuk meningkatkan kualitas dari layanan. Meningkat tujuannya apa?
untuk men-engage misalnya pengunjung datang ke sana kan gitu. Kan selalu ada yang meningkatkan namanya juga manusia kan. Teori Adam mengatakan manusia tidak pernah puas. Dan ini berlaku gitu untuk semua manajemen, termasuk manajemen layanan TI. Ya. Oke, sampai sini perkuliahan yang pembahasan itu, pembahasan di pertemuan 5. Di GitHub itu. Ya, misalnya Mis- Pak Isa punya repository di GitHub terus. Ya, misalnya saya punya repository di GitHub. Nah, itu tuh isinya portofolio. Nah, terus si portofolionya itu pengen diupdate nih, diupdate. Nah, Hmm. itu tuh itu ke developer transmission apa gimana, Pak? Kan Update, nanti update, update portofolio GitHub, GitHub. ya, kan nanti di-push lagi tuh Bukan kalau udah update selesai. GitHub-nya kan? Bukan Bukan, Pak. update platform GitHub-nya, bukan. Bukan, tapi update si portofolionya Update gitu. portofolio. Oke. Oke, bagus pertanyaannya. Ini pertanyaan yang udah dijawab, tapi ini krusial ya. Kita lihat dulu di kondisi yang Faisal tadi, ada GitHub, ada Faisal sebagai user GitHub gitu kan ya. Ada pengguna GitHub, ya. Tenan lah sebutnya, ya. Tenan GitHub, ada GitHub. Yang layanan yang mananya? Tenannya atau GitHub-nya? Yang layanan itu yang GitHub. Orang yang punya GitHub-nya itu pemilik layanan. Layanannya adalah GitHub, gitu ya. Nah, layanan GitHub tersebut, layanan GitHub ini, teman-teman, merupakan layanan TI. Nah, peningkatan yang dimaksud tadi, continual service improvement itu yang saya maksud, yang dimaksud dalam layanan TI adalah peningkatan atau updating di sisi layanan TI-nya, bukan talentnya. Maka artinya, ketika Paisa meningkatkan portofolio yang tadi, ya, meningkatkan portofolio yang tadi, bukan dalam hal meningkatkan platform GitHub-nya, itu tidak termasuk ke dalam prinsip atau tahapan service improvement gitu. Continuous service improvement. Yang dimaksud kalau kalau ceritanya adalah saya mengupgrade, saya pemilik kitabnya, saya mengupgrade si platform yang saya buat ini. Baru itu masuk ke continuous improvement. Jadi apa yang dimiliki oleh tenan, apapun itu bentuknya, itu bukan bagian dari service. Gitu. Bukan bagian dari service improvement. Gitu, Faisal. Siap, Pak. Mengerti, Pak. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, nanti boleh di chat ya di WhatsApp group pertanyaannya. Semakin Iya, Pak. pertanyaan semakin bagus, semakin dalam. Apapun pertanyaannya boleh ya, jangan sungkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.